Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2914. Bahkan Lin Yan tidak menyangka lelaki tua itu akan memberinya harta karun seperti itu begitu saja. Sebelumnya, dia hanya bilang akan melihatnya. Sekarang, dia memberikannya begitu saja. Lin Yan membukanya, dan cahaya di dalamnya bersinar. Benar-benar ada satu set seni bela diri di dalamnya. Bas. Dalam sekejap, serangkaian kata bergerak sendiri, berubah menjadi karakter emas, dan kemudian memasuki pikiran Lin Yan. Mata Lin Yan tertegun. Karakter-karakter ini benar-benar mendalam. Namun, dalam sekejap, mata Lin Yan menjadi jernih. Ini mengejutkan lelaki tua itu. Ini adalah seni bela diri reinkarnasi. Belum lagi kaisar semu, bahkan jika itu adalah kaisar sejati, dan kaisar yang memadatkan makna sebenarnya dari kaisar, ketika menerima kata-kata seperti itu, pikirannya akan seperti meledak. Lin Yan tidak merasakannya sama sekali. Kemudian, Lin Yan menghembuskan napas keruh. Ketika dia melihat kotak harta karun di tangannya lagi, gulungan seni bela diri kuno di dalamnya telah hilang. Hancur, dan kotak harta karun itu perlahan berubah menjadi abu. Lin Yan memusatkan pikirannya, dengan desahan di matanya, seni bela diri reinkarnasi sungguh luar biasa. Seni bela diri ini disebut, Jin 10 arah kuno. Sungguh misterius. Selama bertahun-tahun, sebagian besar seni bela diri yang dipraktikkan Lin Yan adalah wawasannya sendiri. Seperti tebasan penentang langit dan teknik pedang Ling. Telapak pembunuh darah dan diagram ekstrim surgawi juga diperoleh Lin Yan dengan menggabungkan aura sekte pembunuh darah dan persepsi Yin Yang. Kecuali teknik pedang ilahi Tian Xuan, seni bela diri ini dianggap sebagai seni bela diri reinkarnasi yang benar-benar diperoleh Lin Yan dari orang lain. Seni bela diri semacam ini berbeda dari seni bela diri lainnya. Seni bela diri lain dapat digunakan tanpa memandang ranah. Bahkan ketika kekuatan Lin Yan meningkat, kekuatan seni bela diri yang ia gunakan akan menjadi lebih kuat. Tetapi jika Jin 10 arah kuno ini digunakan, dikhawatirkan akan menguras tenaga dalam tubuh Lin Yan. Begitu seni bela diri reinkarnasi diaktifkan, kekuatannya memang dahsyat. Namun, konsumsinya juga intens. Jika diolah melalui pemahaman, Lin Yan akan memiliki kartu truf ekstra. Bukan berarti jurus pedang ilahi Tian Xuan dan seni bela diri lainnya buruk. Di mata Lin Yan, jurus pedang ilahi Tian Xuan mungkin merupakan taktik pedang terkuat di dunia, bahkan seni bela diri reinkarnasi pun tak tertandingi. Namun, ini membutuhkan kerja sama pedang Tian Xuan. Tanpa pedang ini, atau jika pedang ini tidak kuat, sulit untuk menunjukkan kekuatannya. Diagram Tianji memang misterius, tetapi berfokus pada pertahanan. Dan, Jin 10 arah Canggu, ini adalah serangan yang sangat tajam. Jika berhasil dipraktikkan, saat bergerak, ke-10 arah akan memiliki kekuatan, membuat lawan tak tertahankan. Sekilas saja, kau punya wawasan. Pria tua itu terkejut. Sedikit, kata Lin Yan. Lalu ia tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, 10 arah tiba-tiba meledak dengan kekuatan, lalu berubah menjadi energi tajam, langsung menuju ke tempat yang ditunjuk Lin Yan. Bang! Sebuah raungan terdengar, dan wajah Lin Yan memucat. Dan di tempat yang ditunjuk Lin Yan, kekuatan di sana barusan, bahkan jika itu adalah seorang kultivator dengan prestasi agung kaisar, aku khawatir dia akan sangat waspada, kan? Ini hanyalah gerakan santai Lin Yan, dan dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Hal ini membuat lelaki tua itu sangat terkejut. Dia tahu ada satu set seni bela diri di sini. Dia juga tahu siapa yang meninggalkannya. Seni bela diri ini sangat mendominasi. Saat berlatih, ia butuh waktu setahun penuh untuk memahaminya. Setelah itu, ia butuh 10 tahun lagi untuk menunjukkan esensinya. Namun, 10 tahun kerja kerasnya tidak sebaik persepsi instan Lin Yan. Jenius macam apa ini? Temanku, siapa namamu? Tanya lelaki tua itu. Aku tidak akan bertanya siapa dirimu, dan kau juga tidak boleh menanyakan namaku, oke? Kata Lin Yan. Hahaha, pria yang menarik. Lelaki tua itu tersenyum, kalau begitu, tidak apa-apa. Tapi karena temanku telah memahami seni bela diri ini, jangan sia-siakan. Kau harus teruskan seni bela diri ini. Mungkin, seni bela diri ini bisa menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Kata lelaki tua itu. Mendengar ini, Lin Yan mengangguk, berterima kasih padanya, dan pergi. Lelaki tua ini punya kekuatan. Formasi itu setidaknya bisa dihancurkan oleh Kaisar Langit.
Pada akhirnya, formasi itu dihancurkan olehnya. Orang ini setidaknya adalah Kaisar Langit, atau bahkan lebih kuat. Di Zushan, ada lelaki tua seperti itu. Berada di sini, Lin Yan agak ragu dengan identitasnya. Mungkinkah Kaisar Bambu? Lin Yan tak berani berkomentar tentang orang sekuat itu. Namun, yang paling mengejutkan Lin Yan adalah, jika itu Kaisar, seni bela diri reinkarnasi itu sangat kuat, bagaimana mungkin dia mendapatkannya? Dan mengapa ada di sini? Lagi pula, dia bilang itu diberikan kepadanya dan dia yang memberikannya. Bukankah ini terlalu santai? Wus. Bagaimanapun, Lin Yan tak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah beberapa saat, Lin Yan keluar dari sini dan naik. Tak lama kemudian, ia sampai di puncak Gunung Bambu. Di sini, di atas awan, udara surga dan bumi begitu kaya, semuanya sangat padat, awan mengepul, bagaikan negeri dongeng di langit. Namun, saat ini, sudah banyak praktisi di sini. Boom! Saat Lin Yan baru saja tiba, terdengar suara gemuruh. Dalam sekejap, kekuatan Kaisar Langit berkumpul, dan banyak praktisi tiba-tiba tampak hikmat, dan di saat yang sama, ada kekaguman di kedalaman mata mereka. Di sini, hanya ada satu Kaisar Langit. Dia adalah Kaisar Langit Bambu. Mata Lin Yan sama seperti mata semua orang, ingin melihat wujud Kaisar Langit ini. Di atas langit, wujud Kaisar Langit yang sebenarnya muncul. Auranya membanjiri dunia. Meskipun telah ada selama lebih dari 2 juta tahun, ia sudah tua setelah berubah menjadi manusia, tetapi ketajaman matanya masih terlihat. Ia mengenakan pakaian biasa, dan auranya seperti naga. Tubuhnya sangat tegap. Dengan bambu sebagai tubuh taonya, ia memperoleh kebijaksanaan langit dan bumi, dan berkesempatan dibimbing oleh seorang guru untuk sampai ke tempatnya saat ini. Konon ia bisa bereinkarnasi. Namun entah mengapa ia tidak melakukannya. Sekarang, ia hanyalah tubuh Kaisar Langit, tetapi ia sangat dihormati. Salam untuk Kaisar Langit. Salam untuk Kaisar Langit. Suara-suara terdengar silih berganti. Di penghujung era agung benua Tianxuan, ia berdiri di singgasana Kaisar Langit dan melindungi kedamaian wilayahnya. Di era penuh gejolak itu, semua kultivator dalam radius 1.000.000 mil dari Zushan tak pernah diserang, semua karena kekuatannya. Ia pantas dihormati. Namun, murid-murid Lin Yan tercengang. Bukan dia. Ia mengira lelaki tua tadi adalah Kaisar Langit Bambu. Namun, kini wajah dan auranya berubah total. Siapakah orang itu? Saat ini, di depan Jishuitan, lelaki tua itu melayang di udara, menyaksikan aliran air pulih, dan bergumam, "Yaner, bukan aku yang menghancurkan formasi yang kau bentuk saat itu, melainkan seorang anak laki-laki. Namun, tak ada jejak napasmu di kolam. Setelah sekian tahun, di mana kau? Dunia ini begitu luas, bagaimana aku bisa menemukanmu?" Lelaki tua itu memejamkan matanya sejenak. Dalam benaknya, sesosok muncul. Ia adalah seorang wanita, yang bakat dan penampilannya memukau dunia. Inilah kekasihnya. Namun, kini napasnya hampir punah di dunia.